warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resmilawati, guru SMP Negeri 7 Endrekang, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Manado. Di kesempatan kali ini, saya akan praktek pengalaman lapangan dengan materi menulis puisi rakyat berupa syair. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anakku? Masih semangat semua? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, dan doa dipimpin oleh Akmal. Sebelum belajar, ada baiknya kita doa dimulai. Muhammad Adi, Sahira Safarudin, Yunita, Muhammad Arsal, Muhammad Al-Fatir, Sarah Sila, Ida Safitri, Nur Fasila, Nur Jannah, Akbar. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, seperti biasanya untuk memberi lebih semangat kita untuk belajar, ya mari kita yel-yel dulu seperti biasanya yang kita lakukan. Yel dipimpin oleh Akbar. Silakan Akbar, dan semuanya silakan berdiri. Ya. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang nyekno. Buka tutup, bertepuk tangan.
tentang syair. Nah, sekarang siapa yang bisa bacakan tentang syair? Siapa? Yang bisa bacakan di atas tentang syair? Angkat tangan. Akbar. Siapa yang bisa baca? Tahu? Ya, jelas. Dibaca. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur berkembang menjadi syair, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangan syair tersebut mengalami perbuatan dan sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dan membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang dan syair sidang fakir. Coba lihat, ada gambar di atas. Ya, coba lihat semua, ada gambar di atas. Ya. Setelah kalian melihat gambar di atas, apakah yang mereka lakukan? Memungut sampah. Nah, di antara ketiga anak-anak yang kalian lihat, adakah yang membuang sampah? Membuat syair sesuai dengan gambar di atas, buang sampah. Siapa? Oke, coba hafal. Sekolah yang asri dan hijau kini mulai kusam seiring waktu. Sampah berhamburan di sekelilingmu, ulah manusia yang acuh padamu. Oke, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, Ari, silakan. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran PJBL peserta didik mampu menulis puisi rakyat berupa syair berdasarkan objek yang diamati dengan menunjukkan sikap kreatif. Oke, sebelum kita lanjut untuk menulis puisi rakyat, ya, kita akan memahami dulu tentang ciri-ciri daripada syair sebelum kita menulis syair. Coba Hasan, Berasal dari Persia. ciri-ciri syair. Ciri syair berasal dari Persia. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Semua baris ada isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi saja AAA. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. Ya, tujuan kita menulis puisi rakyat adalah dapat menghibur Membaca. memberikan nasihat pendidikan. Jadi itu tujuan memberikan nasihat pendidikan, ya, mengajak dan melarang. Itulah tujuan kita menulis puisi rakyat. Jadi memberikan dapat menghibur pembaca, memberikan nasihat yang mendidik, mengajak dan
yaitu manfaatnya. Ya. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa kita. Ibu sudah menjelaskan sampai di sini. Sebelum kita lanjut untuk menulis syair, adakah yang ingin bertanya? Bu, apa yang dimaksud dengan isi? Ada apa yang dimaksud dengan isi? Nah, sekarang kita kembali ke melihat ciri-ciri daripada syair. Ya, tadi kita sudah baca bahwa di antara ciri-ciri syair ini terdapat isi. Ya, ini contohnya. Jadi setiap bait terdiri dari 4 baris dan ini terdiri dari 4 baris. 1 baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan keempat. Ya, nah semua baris adalah isi. Ini baris adalah isi. Apa itu isi? Adalah tujuan. Ya, tujuan syair dan semuanya ini adalah tujuannya. Ya, wahai muda kenali dirimu. Ialah perahu tansil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Ini adalah tujuan. Ya, semuanya adalah tujuan. Semua baris adalah isi. Kita sepakat ya 10 menit. Sepakat 10 menit untuk menulis puisi rakyat. Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Semangat dulu. Semangat. Lagi. Semangat. Iya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok dulu. Sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu bagi kelompok dulu ya. Dengarkan baik-baik namanya. Di kelompok 1 ada Akmal, Nabil, Sri Mulyani dan Husnul Ramadayani. Ya, di kelompok 2 ada Muhammad Hasan, Muhammad Ali, Sahira Safarudin dan Yunika. Itu kelompok 2. Ya, di kelompok 3 ada Muhammad Hasan, Muhammad Al-Fatir, Sarah Asila dan Ida Sapitri. Sudah paham? Kelompok 4 Nur Fasila, Nurjana, Akbar. Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, kita duduk dengan rapi. Terus sudah ada kelompoknya. Kita duduk dengan rapi. Ibu akan membagikan KPD. Di kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 sekarang kelompok 4 Oke, sudah dapat semua? Ya. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, ya Ibu
akan menjelaskan dulu ya cara mengerjakan LKPD ya. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan objek yang akan ditulis. Ya, jadi setiap kelompok sudah mendapatkan objek yang akan ditulis. Jadi di kelompok 2 mendapatkan tema syair kiasan yang berisi tentang burung pungut. Jadi ini. Nah, jadi coba dilihat masing-masing tema setiap kelompok ya. Jadi menuliskan, ada bunyi soalnya, tuliskan 3 syair agama berisi hal berdasarkan objek yang ditentukan dengan memperhatikan isi, rima, bahasa dan diksi. Ya, tema syair kiasan berisi tentang burung pungut. Jadi ada 3 syair yang akan ditulis berdasarkan tema. Oke, sudah lihat semua? Iya, Sudah paham? Iya, Bu. Sebelum kita menulis puisi rakyat, adakah di antara anak-anak sekalian yang bisa membacakan pantun sehingga kita lebih semangat lagi untuk menulis syair, membacakan syair ya? Ya, coba Nurjana. Kita memiliki mimpi, datanglah untuk belajar di sini. Bisa jadi bekal untuk diri, tapi akan berguna di masa nanti. Ya, coba tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa membacakan syair supaya kita syair untuk semangat belajar? Saya, Bu. Yang keras-keras suaranya. Ya, oke. Coba Hasan. Di sekolah luruskan niatmu. Oke. Dekatkanlah hati mencari ilmu. Ya. Ada rugi belajar tiap waktu supaya baik masa depanmu. Oke. Jadi sudah jelas semua tentang cara menulis pantun? Sudah. Iya, Bu. Kalau sudah jelas, silahkan anak-anakku sekalian menulis pantun cara berkelompok, berdiskusi bersama kelompoknya untuk menulis pantun. Menulis syair. Oke, jadi ingat, baca baik-baik soal sesuai dengan tema, isi, rima, bahasa, dan diksi. Oke, silakan. Jadi 10 menit ya. Iya, Bu. Ingat ada 3 ya, sesuai dengan tema yang harus dibuatkan syair. Bukan lagi pantun, tetapi syair sesuai dengan ciri-ciri syair. Ya.
Lagi ya. Sudah? Ya, oke. Nah, sekarang sudah dibaca semua? Iya. Sudah. Nah, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya di depan. Ya, di depannya, jadi semua kelompok naik di atas untuk membacakan hasil karyanya. Ya. Oke, nah silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Dibaca. Jadi sebelum ingatkan, saya akan ingatkan setiap kelompok akan menanggapi hasil karya dari kelompok lain ya. Ingat ya, oke. Kalimat saat bersama berjalan, tak usah bahas dengan hangat, hingga dari teman berat, seperti sabun merah hangat. Oke. Pesa kata yang diingat, sebenarnya berdua hanya untuk sesa, tapi kau akan tetap dalam hati dengan sangat baik. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang saya bertanya kepada anakku sekalian. Ibu akan bertanya, apakah yang kalian dengarkan tadi syair dari kelompok 1, adakah yang tidak sesuai dengan isinya atau bahasa yang digunakan atau sadap yang digunakan atau diksi yang digunakan? Apakah ada yang tidak sesuai? Ada. Ada yang didengar? Ya, ada. Atau betul? Ada yang salah? Ya. Dari cara dari cara penulisan rimanya yang salah. Oke, sekarang nah, silakan yang sudah selesai presentasi mendengarkan hasil dari karya kelompok lain. Silakan kelompok 2 untuk naik ya, untuk ke depan dan saksikan hasil karyanya, dan kelompok lain akan menanggapi. Keras-keras suaranya ya, keras-keras suaranya. Syair pembuka presentasi. Orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum, selamat siang dengan senyum, tersenyum. Oke. Bantuan dari sana, berarti oleh dari ibunya, karena janggal benar dan paham. Oke.
beradu, pendekatan lembut merindu, suara halus terseduh-seduh, sana orang merah kita bolong. Oke, tangan ke kelompok 2. Oke, nah sekarang apakah hasil karya daripada kelompok 2 kalian mendengarkan? Apakah ada yang tidak? Ada. Banyak. Ini banyak juga masalahnya. Iya, yang tidak sesuai. Apa benar? Iya. Ada. Jadi poin ke berapa itu? Poin ke 4. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya, silakan kelompok 3 untuk naik presentasi ke kelompoknya masing. Silakan cepat-cepat. Kelihatan. Oke. Senyum ekspresi, senyum gigi. Ya. Lanjut. Oke, tangan untuk kelompok 3 dulu. Oke. Setelah kalian mendengarkan hasil karya dari kelompok 3, apakah ada yang didengar? Ada, Bu. Kesalahan apanya? Apanya? Isinya. Oh, isinya. Ya, kesalahan isinya. Ada di sini. Ada asal? Ada. Ya, oke. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kelompok apa? Mana kelompoknya? Syair pembuka presentasi. Indahnya mawar bunga, bunganya warna merah. Tempat bermain sangat lebar. Yang ini siang yang cerah, semoga hari semakin indah. Oke. Silakan bisa suatu budaya terakhir bisa berbayar. Barang bagus dijadikan dikaya. Warkan syair serta Oke, lanjut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang tadi kita mendengarkan hasil karya dari kelompok 4. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apakah kalian menemukan mendengarkan? Apakah ada yang tidak sesuai dengan ciri-ciri syair? Ada. Tentang apa? Temanya tidak sesuai. Apakah betul? Temanya tidak sesuai? Iya. Ya, silakan. Silakan ke tempatnya kembali masing-masing untuk memperbaiki kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di kelompok 1 tadi terdengar tidak sesuai dengan ciri-ciri dengan rimanya. Di kelompok 2 tadi tidak sesuai dengan ciri-ciri tentang
Memahami tujuan menulis syair. Memahami tujuan menulis syair. Nah, sebutkan hal-hal yang paling menarik dari aktivitas pembelajaran kita. Coba siapa yang bisa menjawab? Oke, Akbar. Nah, dari sini ya. Benar sama dengan tema berdiskusi dalam memberikan pendapat dan menghargai pendapat kelompok lain. 3. Serta belajar percaya diri saat presentasi. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita yel dulu supaya tetap semangat. Oke? Ya. Coba berdiri semua. Kita berdiri lagi untuk yel supaya tetap semangat.
Ciao.